Internet itu bikin kita semua jadi amatir. Kedengerannya provokatif ya, tapi coba deh kita pikirin bareng-bareng. Coba lihat cara kita belajar, cara kita berbagi sesuatu, sampai cara kita berkarya sekarang. Semuanya berubah total gara-gara internet. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas, apa sih artinya ini semua buat kita? Yap, kali ini kita bakal masuk ke sebuah cerita yang menurut saya penting banget. Ini cerita tentang gimana para kreator amatir, orang-orang yang berkarya karena cinta, bukan uang, ternyata adalah arsitek utama dunia digital yang kita nikmati sekarang. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Kita juga akan lihat gimana karya mereka dimanfaatkan, dan yang paling bikin miris, kenapa sekarang mereka justru terancam. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada satu hal yang perlu kita luruskan dulu. Coba deh, buang jauh-jauh pikiran negatif soal kata amatir. Biasanya kan kita mikir amatir itu nggak jago, nggak profesional. Padahal, kalau kita tarik ke akarnya dari bahasa Prancis, amatir itu artinya pecinta. Seseorang yang melakukan sesuatu murni karena cinta, karena passion. Mereka ini bisa dibilang detak jantung dari semua kreativitas. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Siapa sih sebenarnya yang kita sebut kelas kreatif baru ini? Jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Jawabannya adalah, iya kita semua. Coba dilihat contoh-contoh ini. Pernah nonton video edukasi di YouTube yang ngebantu banget? Atau lihat ulasan buku di BookTok yang jujur abis? Editor Wikipedia yang rela ngedit artikel sampai bener tanpa dibayar sepeser pun? Atau yang paling sering kita lihat, pembuat meme jenius di Twitter? Nah, mereka semua ini adalah contoh nyata dari kaum amatir. Orang-orang yang berkarya seringnya tanpa bayaran, murni karena mereka suka. Semangat dan passion kayak ginilah yang sebenarnya jadi pondasi dari seluruh budaya internet kita. Bayangin aja, orang-orang dari berbagai latar belakang yang tadinya mungkin di pinggiran, tiba-tiba bisa ketemu dan nyambung di dunia maya. Hasilnya, lahirlah sebuah ekosistem kreativitas yang kaya banget dan seringkali nggak terduga. Nah, buat ngerti gimana kita bisa sampai di titik ini, kita perlu flashback sedikit nih. Kita mundur ke sebuah era yang penuh optimisme dan janji-janji manis. Era lahirnya Web 2.0. Coba bayangin deh suasana awal tahun 2000-an. Waktu itu gelembung.com baru aja pecah dan dari puing-puingnya muncul semangat baru. Semangat yang fokusnya bukan lagi ke perusahaan besar tapi ke pengguna. Puncaknya itu luar biasa. Majalah Time sampai menobatkan you, ya Anda, kita semua, sebagai Person of the Year. Ini adalah pengakuan besar-besaran terhadap kekuatan kita, para pembuat konten. Visinya waktu itu emang indah banget, kayak mimpi. Bahkan Tim Berners-Lee, sang penemu World Wide Web, ngelihat Web 2.0 ini sebagai wujud nyata dari impiannya. Sebuah alat buat nyambungin orang, buat kolaborasi, dalam skala yang sebelumnya nggak pernah kebayang. Tapi, di balik mimpi indah itu, ada kenyataan yang lebih pragmatis. Sisi komersialnya. Para pebisnis punya pandangan yang beda banget. Buat mereka, Web 2.0 artinya pelanggan membangun bisnis untuk Anda. Kreativitas kita, interaksi kita, semua itu dilihat sebagai tenaga kerja gratis. Nah, disinilah benih masalahnya mulai ditanam. Pergeseran cara pandang inilah yang ngebawa kita ke konsekuensi yang serius. Aktivitas kreatif kita yang awalnya tulus, iseng, buat seneng-seneng, pelan-pelan berubah jadi semacam pekerjaan baru. Pekerjaan yang nggak kelihatan dan pastinya nggak dibayar. Polanya mungkin udah nggak asing lagi buat kita. Coba inget-inget deh. Pertama, kita gabung ke sebuah platform buat seneng-seneng, buat nyari temen. Terus platformnya sadar kalau semua interaksi kita, setiap kali like, setiap komen, itu data yang super berharga. Udah kayak mata uang baru. Mulai dari situ, kita seolah membayar pajak pakai perhatian dan privasi kita. Puncaknya, fitur yang dulunya gratis, sekarang harus bayar. Passion kita, secara sadar atau nggak sadar, disedot habis. Dan ini poin kuncinya, kita harus sadar kalau konten yang kita buat itu bukan lagi sekedar fitur tambahan buat platform. Bukan. Konten kita adalah bahan bakarnya. Syarat mutlak biar bisnis mereka bisa jalan. Simpelnya, tanpa kita para amatir ini, platform-platform raksasa itu nggak ada apa-apanya. Mau bukti paling gampang dari ledakan kreativitas kaum amatir? Nggak usah jauh-jauh. Jawabannya ada di timeline kita setiap hari. Ya, apalagi kalau bukan meme. Iya. Kita semua tahu lah meme itu apa. Tapi pernah nggak kita berhenti sejenak dan mikirin apa sih meme itu sebenarnya? Karena ini bukan cuma soal gambar lucu doang loh. Meme itu bisa dibilang revolusi budaya yang dikemas dalam format JPEG atau GIF. Coba kita bandingin deh sama seni tradisional.
Seni yang serius itu kan biasanya terobsesi sama keaslian, ya kan? Siapa senimannya, karyanya cuma ada satu, makin langka makin mahal. Nah, meme itu kebalikannya 180 derajat. Meme itu milik bersama, seringkali anonim, dan nilainya justru muncul karena bisa disebar, di-remix, diubah-ubah sama siapa aja. Makin banyak makin bernilai. Ada istilah keren buat fenomena ini. Exhibition valuelessness atau pameran tanpa nilai. Intinya, ini adalah gerakan radikal yang sengaja merendahkan nilai originalitas dan gagasan soal pencipta tunggal. Meme itu pada dasarnya meruntuhkan konsep kepemilikan dan nilai seni tradisional. Yang dirayakan di sini bukan kejeniusan satu orang, tapi kekuatan kreativitas bareng-bareng. Nah, dari sini kita sampai ke situasi sekarang, di mana ada dua ancaman besar yang muncul bersamaan. Cengkraman platform yang makin kenceng, dan kebangkitan AI alias kecerdasan buatan. Ada analogi yang pas banget buat ngegambarin ini, digital enclosure, atau pembatasan digital. Bayangin aja kita rame-rame ngebangun taman atau alun-alun publik, kayak forum-forum di Reddit gitu. Terus tiba-tiba yang punya tanah masang pagar tinggi-tinggi dan bilang, mulai sekarang masuk bayar. Itulah yang lagi terjadi. Ruang publik digital kita lagi diprivatisasi di depan mata kita sendiri. Sekarang kita lihat ancaman kedua, AI. Biar gampang kita lihat contohnya langsung. Ini lukisan terkenal, Christina's World, sebuah karya seni yang syarat makna, penuh emosi, ada cerita tentang perjuangan manusia di dalamnya. Benar-benar mendalam. Lalu, inilah yang terjadi waktu AI diminta buat memperbaikinya. Lihat deh, semua makna, semua cerita, semua emosi yang tadi lenyap. Diganti sama gambar cewek cantik fotorealistis yang kelihatan mulus, tapi dangkal, nggak ada isinya. Bisa dibilang, inilah cara AI mensterilkan seni, membuatnya jadi generik dan aman secara komersial. Dan kalau tadi masih kurang menusuk, coba lihat angka ini, 22%. Angka apa ini? Ternyata, 22% data yang dipakai buat ngelatih model AI sekelas GPT-3 itu diambil dari Reddit. Iya, Reddit, platform yang 100% isinya dibangun oleh kita para amatir. Gila kan? Obrolan, curhatan, karya kita semua jadi bahan bakar buat mesin yang suatu saat bisa menggantikan kita. Jadi, kita ada di mana sekarang? Ini bukan lagi soal teknologi keren-kerenan. Pertaruhannya jauh lebih besar. Yang terancam hilang adalah seluruh ekosistem kreativitas yang dibangun atas dasar passion manusia. Revolusi telah terjadi dan kita tidak menyadarinya. Kutipan ini pas banget. Kebangkitan kaum amatir di internet itu sebenarnya revolusi budaya yang luar biasa besar. Tapi karena terjadinya pelan-pelan, kita sering nggak sadar, kita anggap biasa aja. Dan sekarang, hasil dari revolusi itu lagi di ujung tanduk. Coba deh kita runut lagi perjalanannya yang kalau dipikir-pikir agak tragis ya. Dimulai dari kita, manusia, bikin sesuatu karena suka. Terus karya itu berubah status jadi konten di sebuah platform. Dan tahap terakhir, konten itu disedot jadi data latihan buat AI. Dari ekspresi tulus manusia, jadi sekedar barisan data buat mesin. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting, yang harus kita renungkan bareng-bareng. Kalau mesin bisa belajar dari setiap meme, setiap tulisan, setiap gambar yang kita buat dengan tulus karena cinta, lalu kreativitas kita itu dipakai untuk menggantikan kita. Lantas apa yang tersisa buat kita? Buat kita, para amatir, para pecinta. Ini bukan lagi pertanyaan soal teknologi. Ini pertanyaan soal masa depan jiwa kreatif kita sebagai manusia.